Selamat pagi Bapak Saudara semua. Selamat berjumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu yang akan menopang kehidupan kami. Sebab itu biarlah urapan Allah boleh menyertai kehidupan kami semua, dan biarlah kuasa Roh Kudus ada menyertai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalamnya, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Saudara semua. Selamat berjumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang teladan iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan saya undang Bapak Saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang ketiga. Kita tidak baca satu perikop karena cukup panjang. Bapak Saudara dapat baca ceritanya di rumah. Kita hanya baca ayat yang ke-16, 17, dan 18. Saya bacakan untuk Bapak Saudara semua. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah jawaban dari pertanyaan raja ketika raja bertanya kenapa mereka tidak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan memang ada konsekuensinya bahwa ada perapian yang menyala-nyala bagi mereka yang tidak melakukan apa yang diperintahkan raja. Dan inilah situasi yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan atas jawaban raja ini kita akan melihat tiga hal tentang iman dari Sadrak, Mesak, Abednego. Mungkin ada banyak hal yang lain, tetapi saat ini tiga hal saja yang dapat saya sampaikan untuk menjadi bekal pengetahuan, menambah pengetahuan iman Bapak Saudara semua. Yang pertama, kita akan lihat dari jawaban Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Hal ini menerangkan bahwa posisi mereka mengakui kesalahan mereka, bahwa mereka tidak menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tetapi bagi mereka itu bukan soal yang penting. Mereka tidak menyangkal, tetapi mereka ingin menunjukkan iman percaya mereka. Lalu dalam ayat 17 dikatakan demikian, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja." Kita akan melihat yang pertama adalah bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki pengetahuan akan Tuhan, memiliki pengetahuan yang benar akan kemahakuasaan Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan dalam tantangan iman itu, mereka mengetahui bahwa Allah mereka sanggup melakukan segala perkara yang besar, bahkan melepaskan mereka dari hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan yang benar diperlukan bagi orang percaya, sehingga dalam setiap situasi mereka mengetahui kemampuan Allah, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu. Dengan pengetahuan yang benar ini, maka iman Sadrak, Mesak, Abednego dapat menjawab tantangan yang diperhadapkan oleh mereka, yang dihadapi oleh mereka. Pertama adalah pengetahuan yang benar tentang Tuhan, pengenalan yang benar tentang Tuhan. Lalu yang kedua, dalam ayat yang ke-18 dikatakan demikian, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku
dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Yang kedua adalah pengetahuan yang benar memang diperlukan, tetapi selain pengetahuan yang benar dan pengenalan akan Tuhan adalah ketundukan kepada kebenaran firman Tuhan, ketundukan, ketaatan kepada Tuhan. Kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego dapat tetap berdiri tegak? Mereka mengetahui bahwa dalam saat yang sukar sekalipun, dalam saat yang mustahil bagi manusia, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Tetapi di balik semuanya itu, walaupun mereka berada dalam posisi yang benar dalam kebenaran firman Tuhan, yang mereka harus lakukan adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun Tuhan ternyata tidak menolong, mereka taat kepada kebenaran. Mereka tetap mengikuti kebenaran. Mereka tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Walaupun saat itu nyawa mereka menjadi ancaman, tetapi mereka tetap kepada kebenaran firman Tuhan. Dari kemahakuasaan, kehebatan Allah, tetap mereka harus memiliki ketundukan, ketaatan kepada firman Tuhan dengan nyawa mereka yang menjadi taruhannya. Ayub pasal yang 13 ayat 15, ayat yang menarik. Saya bacakan untuk saudara semua. Ayub 13 ayat 15, kalau bahasa Indonesia dikatakan demikian. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak akan menemui makna yang indah. Tapi saya lihat dalam bahasa NIV atau New King James, saya akan dapati perkataan seperti ini, saudara. Though he slay me, yet I will trust him. Even so, I will defend my own ways before him. NKJV. NIV mengatakan demikian. Though he slay me, yet will I hope in him. Kalau saya terjemahkan secara bebas, walaupun ia membunuh aku, tetapi aku tetap percaya kepada dia, kepada Tuhan. Walaupun dia membunuh aku, tetapi aku tetap berharap di dalam Tuhan. Ini adalah pengakuan iman yang luar biasa. Kenapa SMA saya singkat, Sadrak, Mesak, Abednego memiliki iman yang kuat? Karena tantangan apapun yang mereka hadapi, mereka tetap berkata, walaupun Tuhan membunuh aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap berharap kepada Tuhan. Jadi dalam keadaan bahaya pun, Sadrak, Mesak, dan Abednego dia tetap berharap kepada Tuhan. Seringkali kita berkata, mana hak saya di hadapan Tuhan? Karena saya sudah melakukan semua yang benar, harusnya saya menerima hak saya. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak demikian. Dia berkata, walaupun hak saya tidak peroleh, tetapi saya tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, seringkali kita berpikir, wah, kalau saya dihadapkan dengan persoalan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sesuatu yang besar, saya akan bisa dan berhasil. Atau mungkin ada yang berkata, wah, itu hal yang sukar, saya nggak sanggup. Tetapi untuk sampai kepada satu klimaks seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa mempertahankan iman percayanya, itu dimulai dari melakukan iman, perbuatan iman dari hal-hal yang kecil. Ketika dia ditawan, mereka ditawan bersama dengan Daniel dalam ayat 1. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Ketika ditawarkan makanan-makanan hasil dari persembahan meja raja, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengambil dan melakukannya. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Latihlah iman Bapak Ibu Saudara semenjak dari perkara-perkara yang kecil, sehingga ketika kita dihadapkan dengan perkara yang besar, kita sanggup menjadi pemenang dalam perkara yang besar sekalipun. Kita akan berdoa. Saya ajak saudara berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pagi hari ini kami dengar firman-Mu, dan dari firman timbul iman. Sebab itu tolonglah Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Firman itu boleh menguatkan kami, menopang kami, dan kami pun boleh berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hari ini, berkati aktivitas kami, Tuhan Yesus dipermuliakan di dalamnya. Haleluya, dalam nama Yesus, amin.
bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan,